Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa bernafas sampai hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang Islamiyah ini, dari zaman perang sampai zaman kedamaian ini. Rasulullah SAW seorang sosok figur yang berakhlakul karimah dan mempunyai sifat yang bersabar. Ketika suatu hari Rasulullah SAW berhijrah ke kota Taif bersama sahabat-sahabatnya untuk berdakwah. Di sana beliau tidak mendapatkan suatu respon yang baik, tetapi malah mendapatkan respon yang buruk. Mendapat cacian, hinaan, bahkan serangan secara fisik, sehingga mengakibatkan salah satu tubuh Rasulullah itu mengeluarkan darah. Setelah itu malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu untuk mengangkat gunung yang di antara kota Taif untuk ditimpakan oleh penduduk Taif dengan syarat kalau Nabi Muhammad itu mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu itu. Tetapi Rasulullah SAW menolaknya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika bila orang-orang Taif itu tidak bisa menerima dakwahnya, maka beliau Rasulullah SAW berharap anak cucunya itu besok bisa menerima dakwahnya sehingga Islam bisa menyebar. Itulah sosok sabar seorang Rasulullah SAW. Dan kemarin ada kejadian yang viral lagi, suatu contoh yang nyata, yaitu cerita Syekh Ali Jabir yang lagi mengisi ceramah di Lampung. Dia ditusuk seorang pemuda yang tak dikenal. Apa respon Syekh Ali Jabir tersebut? Syekh Ali Jabir tersebut bukannya marah-marah, tapi setelah kejadian itu dia malah meminta maaf kepada yang menusuk orang tersebut. Beliau meminta maaf karena Syekh Ali Jabir tidak bisa menyelamatkan dia dari amukan massa yang ada di situ. Ada suatu hadis yang menyatakan di dalam jasad ada segumpal daging yang dimana jika segumpal daging itu baik, maka jasadnya akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika segumpal daging itu buruk, maka jasad itu buruk. Nah, segumpal daging itu adalah hati, kolbu. Hadis yang diriwayatkan Bukhari. Maksudnya gimana? Jika hatinya baik, bersabar, maka itu jasadnya akan berperilaku baik pada lingkungan. Kolbu itu sebagai pemimpin. Nah, anggota badan lainnya itu mengikuti suara hati. Ya. Jika manusia bersabar, maka Allah akan serta
bersamanya sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Jika kalian atau saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah SWT melakukan atau tertimpa musibah, maka bersabarlah. Nah, di saat pandemi begini, maka kita diwajibkan harus bersabar. Terdapat di Quran surat 153 Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, gunakanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, sabar itu bisa digunakan sebagai penolong dan sholat. Maka dari itu, di masa pandemi ini kita harus banyak-banyak bersabar. Kita bersabar bukan berarti kita berpangku tangan. Kita harus keluar dari zona kesulitan ini. Dalam firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya dalam sesudah kesulitan ada suatu kemudahan. Berdasarkan ayat ini, kita bisa keluar dari kesulitan ini dengan bersabar, karena Allah sudah berjanji sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Dan Allah SWT tidak memberikan suatu cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan hambanya itu sendiri. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur, bersabar untuk keluar dari masa sulit ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya buat diri saya sendiri dan jamaah yang dirahmati Allah SWT. Dan apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.